Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ramadan. Saya akan menganalisis kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi yang direncanakan. Dilansir dari CNN, pelaku sebut pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini direncanakan. Tersangka HS ini membunuh sepasang suami istri dan juga dua anak yang sebenarnya saudara kandungnya sendiri. Humas dari kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus ini pun mengatakan bahwa sebenarnya tersangka dan korban adalah masih dalam satu darah. HS menuturkan pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya dan ia lakukan karena adanya rasa dendam kepada keluarga korban. Hal ini pun diawali oleh HS yang merasa bahwa keluarga korban mencoba merebut hartanya. Dilansir dari tribunnews.com, HS mengatakan dengan sadar diri bahwa ia tidak bersalah. Kapolda Metro Jaya, Brigjen Wahyu Hadiningrat menyatakan HS dulunya merupakan bapak kos di rumah kos yang terletak di Bekasi. Kemudian, pengelolaan rumah kos tersebut digantikan oleh kakak ipar pelaku. Pemilik kosan itu sendiri adalah kakak korban Douglas Nainggolan. Meski tidak lagi bekerja sebagai pengelola kos, namun HS masih sering berkunjung ke kos-kosan tersebut. Ia bahkan diketahui kerap menginap di kos-kosan yang juga jadi tempat tinggal keluarga korban itu. Selain itu, pelaku juga kerap sering dihina oleh korban. Awal mulanya ketika tersangka ini diajak oleh korban untuk membeli baju Natal bersama, dan ia pun tinggal semalaman di rumah korban. Pada saat itu, pelaku pergi untuk mencari perkakas untuk digunakannya sebagai senjata untuk membunuh. Pada saat tengah malam, HS pun melakukan sesuai rencana. Saat kepala keluarga korban tertidur, pelaku membunuh dengan linggis sepanjang 80 cm dan juga istrinya. Dengan tidak sengaja, ia pun membuat anak-anak dari korban terbangun. Anak-anak yang tidak berdosa itu pun keluar kamar dan bertanya kepada tersangka, apa yang terjadi? Dengan tenang, Haris mengatakan, "Mama hanya sakit," dan kedua anak itu pun kembali ke kamarnya. Kemudian dengan sigap HS pun mencekik leher satu persatu dari mereka. Awalnya HS merencanakan untuk membunuh sepasang suami istri itu saja. Tetapi karena dua anaknya keluar kamar dan mengetahui, pelaku akhirnya menghabiskan satu keluarga tersebut. Berdasarkan penyidikan, pelaku melakukan pembunuhan karena dendam dengan korban. Ia sering dimarahi oleh korban yang merupakan keluarganya. Alasan lain juga karena sudah terlanjur sakit hati karena hinaan yang tiada akhir. Saya mengambil 3 teori dalam kasus ini. Yang pertama, actus humanus, tahu, mau, dan bebas. Pertama, kita harus mengetahui actus humanus. Apakah itu actus humanus? Dari kata act atau action yang bisa diartikan tindakan dan juga human yaitu manusia. Jadi, semua yang berkaitan dengan tindakan dari manusia sendiri tidak lain tidak bukan ialah actus humanus. Karena manusia sebagai subjeknya di sini, ia harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ia lakukan. Sebuah tindakan sendiri pasti ada faktor-faktor tertentu yang mendorongnya maupun keinginan sendiri. Dari sini adanya kebebasan yang bisa dijadikan dua, yaitu tahu dan mau. Hanya jika manusia itu menghendaki maupun manusia itu mengetahui yang pada akhirnya berakhir pada manusia bebas, dengan demikian ia mempunyai tanggung jawab atas tindakannya. Arti tahu yaitu bukan pengetahuan yang cukup terhadap objek atau sasaran perbuatannya, melainkan juga mengenai dirinya sendiri. Mau juga menjadi syaratnya. Apakah itu? Kebebasan berarti tidak ada pelaksanaan atau kata lainnya natural dari dalam diri kita sendiri. Maaf sebelumnya, saya mengoreksi bahwa saya mengambil 4 teori dalam kasus ini. Teori yang kedua adalah struktur tindakan manusia. Berasal dari filsafat moral Dr. Agustinus W. Dewantara SSMHUM. Tindakan manusia adalah eksekusi dari kehendak, menurut Thomas Aquinas. Melanjutkan gagasannya dari Aristoteles berkaitan dengan voluntary atau tindakan yang dikehendaki.
dan involuntary atau tindakan yang tidak dikehendaki. Menurut Thomas, ada dua macam klasifikasinya. Yang pertama, directly voluntary, yaitu apa yang dikehendaki dari keputusan perbuatan, dan indirectly voluntary, yaitu apa yang merupakan konsekuensi tindakan tetapi tidak dikehendaki. Direct voluntary adalah kehendakan si pelaku itu sendiri, cetusan manusia sebagai subjek dari tingkah lakunya. Indirect voluntary terjadi apabila suatu keputusan atau tindakan yang dikehendaki menghasilkan sesuatu akibat yang tidak langsung berada dalam kehendaknya. Yang ketiga ada perbuatan dengan akibat ganda atau double effect, berasal dari filsafat moral Dr. Agustinus W. Dewantara SS MHUM. Prinsip di mana tindakan manusia memiliki dua efek, yang pertama sasaran atau akibat langsung, dan yang kedua sasaran sampingan atau akibat yang menyertai tindakan itu, yang tidak dikehendaki atau tidak langsung. Perbuatan manusiawi memiliki karakter dua sekaligus, realitas fisik dan realitas moral. Realitas fisik artinya perbuatan manusia merupakan rentetan gerakan tubuh manusia. Realitas moral merupakan perbuatan itu tidak hanya sekedar gerakan badan manusia, melainkan juga mencetuskan kemanusiaannya. Realitas moral dalam hidup manusia itu diandaikan karena kebebasannya. Jadi setiap tindakan manusia sebagai manusia dalam kualifikasi moral memiliki karakter langsung, yaitu kebebasan. Karena kebebasan, realitas fisik gerakan tubuh manusia memiliki moralitas. Karena kebebasan, realitas fisik suatu perbuatan manusia langsung mengajukan nilai-nilai yang dalam kesepakatan tertentu saling bersaing. Kehendak bebaslah sumber penilaian moral tindakan manusia. Kebebasan manusia terletak pada akal budinya. Dan yang terakhir ada moral keutamaan dan ketubuhannya. Filsafat moral Dr. Agustinus W. Dewantara SS MHUM. Yang pertama kita bisa melihat, apakah itu definisi moral? Moral atau dalam bahasa Latin adalah moralitas. Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut tidak bermoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral keutamaan adalah kemauan untuk melihat orang lain sebagai pribadi yang bermartabat. Moral sendiri bisa diartikan menjadi perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dengan lawannya, berinteraksi dengan manusia lainnya. Intinya, jika perilaku dan ucapan bisa baik dan diterima oleh pihak lainnya, orang itu bisa diterima dengan baik di masyarakat. Adanya komunikasi yang baik dari kedua belah pihak atau adanya keterbukaan di antara lawan bicaranya, apakah seperti itu? Keutamaan ini sendiri menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua, yaitu karakter dan juga akal budi. Tentunya ada perbedaan. Pada intinya, moral itu harus dijadikan sebagai tolak ukur yang nantinya direalisasikan kepada orang-orang terdekat maupun orang yang baru dikenalnya. Selain itu, moral sendiri mempunyai faktor-faktornya seperti hati nurani sesat, hati nurani bimbang, serta akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari kasus di atas dengan beberapa teori yang sudah saya tuliskan lebih singkatnya seperti ini. Mengapa saya memilih teori-teori tersebut? Alasan saya yang pertama adalah teori actus humanus, tahu mau bebas. Di sini tersangka HS yang sudah seperti disebutkan di atas, dia sudah merencanakan pembunuhan dalam keadaan sadar dan di waktu yang bersamaan. Ketika dirinya ditanya, dia mengelak bahwa dirinya tidak salah, tetapi si korban yang salah menurutnya. Tahu artian dalam keadaan sadar, dia tahu bahwa dua orang itu masih keluarga, arti kata lain masih satu golongan darah, satu hati. Mau yang dimaksud di saat dirinya berniat untuk mencari barang di belakang rumah korban yang nantinya digunakan untuk membunuh keluarga korban. Bebas pada saat satu keluarga ini sedang menikmati istirahat malam, dengan bebas tanpa ada dorongan dari orang lain, ia pun melakukan pembunuhan begitu saja. Apalagi di saat anak-anak itu dibunuh dengan hidup-hidup, anak dalam keadaan sadar. Jadi dalam teori ini, AS bisa dinyatakan salah atau benar adanya jika dirinya melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar.
tanpa ada dorongan dari orang lain, egonya. Jadi, bisa disimpulkan dari teori ini, tindakan yang baik dengan demikian adalah tindakan yang dilakukan dengan tahu, mau, bebas, yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Sedangkan di sisi lain, tindakan yang baik atau buruk dengan demikian adalah tindakan menyimpang dari nilai-nilai kebaikan yang dilakukan dengan tahu, mau, dan bebas. Pesan saya yang kedua menggunakan struktur tindakan manusia. HS mungkin sudah dendam terlalu lama dengan korban. Dengan alasan itulah ia membela dirinya bahwa ia tidak bersalah, dan juga karena korban sering mengejek HS. Karena sudah sakit hati yang terlalu dalam, dan mungkin bagi HS sudah tidak ada jalan lain untuk mengobati itu. Mungkin tindakan ini tidak ia hendaki, mungkin karena sudah terencana ini memang dikehendakinya, tetapi siapa yang tahu karena ada pada pilihannya. Media press dan juga kepolisian juga mengatakan bahwa sebenarnya kematian anak-anak dari korban sendiri itu memang tidak direncanakan sebelumnya. Hanya karena anak-anak keluar kamar dan mengetahui AS pun menghabisinya. Mungkin bisa saja karena egonya yang semakin membesar dan ia pun tidak bisa mengendalikan egonya sendiri, dan pada akhirnya menghilangkan akal sehatnya. Alasan ketiga ialah tentang double effect atau akibat yang diterima oleh pelaku. Dituliskan bahwa tujuan yang baik tidak menghasilkan atau mengesahkan memverifikasi segala cara. Apakah dengan HS membunuh satu keluarga dia akan bisa hidup tenang tanpa ada yang mencaci maki lagi? Tentu saja tidak, malah akan berakibat semakin banyak orang yang mencaci maki ia karena sudah membuat keramaian di Nusantara. Dituliskan lagi, dan alasan yang terakhir tentang apa itu tanggung jawab dan apa itu konsekuensi. Konsekuensi sendiri menurut saya yaitu dampak dari sesuatu atau perbuatan kita yang kita perbuat dan yang pada akhirnya kita harus menerima efek atau konsekuensinya secara langsung pada saat itu maupun esok. Sedangkan tanggung jawab sendiri adalah menanggung dan menjawab. Artinya, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri harus mengasihi orang lain bukan dalam bentuk hadiah atau apa, tetapi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya adalah ilmu. Mungkin ada teman dari kita yang tidak bisa dan kita tahu apakah itu